our planet is minutes to midnight for the 1.5-degree limit, and the clock keeps ticking. Masalah apa sih ini semua? Net zero, emisi karbon, krisis iklim. Kurang tahu, Mbak. Kurang tahu. Detailnya belum tahu sih. Nggak tahu. Nggak tahu, Mbak. Sedikit. Nggak tahu. Oh, gitu ya. Nggak tahu juga. Mungkin gara-gara pabrik-pabrik yang sering terus-terusan begitu produksi. Kalau menurut saya dari berkurangnya lapisan ozon karena banyaknya rumah kaca dan penebangan hutan. Oh, kurang tahu, Mbak ya. Kurang tahu. Nggak tahu juga. Dari kendaraan misal mobil gitu. Polusi yang dihasilkan sama itu tuh kendaraan-kendaraan motor atau mobil. Kurang tahu ya. Nggak tahu juga. Belum dengar itu. Belum tahu sih. Nggak tahu saya. Kurang tahu. Iya. Ya, saya rasakan begitu. Iya. Yang saya rasakan seperti itu sih. Hari-hari yang sangat panas, cuaca ekstrim tidak menentu, bencana alam, dan begitu banyaknya masalah yang kita hadapi sekarang adalah akibat krisis iklim. Tahun 2023 adalah tahun terpanas dalam sejarah umat manusia. Krisis iklim sudah ada di depan mata. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita sama saja membiarkan neraka bocor datang ke muka bumi kita. Kalau neraka bocor aja udah terdengar menakutkan, maka krisis iklim ini akan membawa dampak yang jauh lebih mengerikan. Krisis iklim itu bukan sekedar masalah cuaca. Krisis iklim adalah masalah kesehatan. Belakangan sering batuk-batuk dan sesak nafas. Polusi udara yang menyebabkan krisis iklim juga mengakibatkan infeksi saluran pernafasan dan dapat meningkatkan resiko kanker paru-paru. Bahkan, serangan panas dan penyakit menular seperti DBD dan malaria jadi makin marak karena perubahan iklim. Krisis iklim itu masalah pangan. Perubahan cuaca dari hujan ekstrim hingga kekeringan menyebabkan peningkatan gagal panen setiap tahunnya sehingga bahan pangan menjadi semakin langka dan harga sembako semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Krisis iklim itu masalah ekonomi. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun dari 2020 sampai 2024, kerugian akibat perubahan iklim sudah mencapai 544 triliun rupiah di Indonesia. Jika hal ini terus terjadi, dampak dari krisis iklim akan berdampak kepada ekonomi nasional dan penghidupan jutaan orang. Jika sekarang saja sudah terasa sulit mencari kerja, bayangkan berapa juta orang akan pengangguran karena hal ini terjadi. Krisis iklim itu masalah kesejahteraan. Sampai tahun 2030 diperkirakan 100 juta orang di seluruh dunia akan jatuh miskin karena krisis iklim. Masyarakat yang sudah miskin akan semakin menderita karena harga kebutuhan yang meroket. Krisis iklim itu masalah keamanan. Saat ini kita sudah merasakan bencana-bencana iklim seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor yang mengancam keselamatan kita. Jika ini terus berlanjut, kenaikan permukaan laut akan menenggelamkan pulau-pulau dan pesisir di seluruh Indonesia. Kelangkaan sumber daya seperti air dan pangan juga akan memicu konflik antar individu, kelompok, sampai negara. Krisis iklim adalah masalah hidup dan mati. Wah, separah itu ya dampaknya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah punya solusinya. Kita bisa berkontribusi lawan krisis iklim dengan langkah-langkah sederhana. Gunakan transportasi umum. Stop gunakan kantong plastik sekali pakai. Hemat listrik. Jangan bakar sampah sembarangan. Kurangi carbon footprintmu. Tapi semuanya tidak ada artinya kalau sumber energi yang kita gunakan masih kotor, hutan kita masih terbakar, dan pengolahan sampah kita masih asal-asalan. Indonesia udah punya komitmen untuk melawan krisis iklim. Tugas kita adalah kawal dan dorong usaha iklim secara terus-menerus. Naikkan bauran energi bersih sampai 23% bauran di tahun 2025. Kurangi emisi karbon hingga 40% di tahun 2030. Karena kita nggak hanya butuh
aksi dari individu, kita butuh transformasi sistemik. Udah nggak bingung kan sekarang? Ingat ya, kita nggak punya banyak waktu. Krisis iklim udah di depan mata. Tidak ada Indonesia, tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan di bumi seperti neraka.